Di sebuah gubuk kecil yang nyaris roboh di daerah Padang Bolak, hiduplah seorang janda tua bersama anak laki-lakinya yang bernama Sampuraga. Hidup mereka serba kekurangan. Namun di tengah kemiskinan itu, kasih sayang antara ibu dan anak ini begitu hangat dan tulus. Mereka saling menggantungkan harapan satu sama lain, bekerja setiap hari sebagai buruh di ladang milik orang kaya demi sesuap nasi. Meski hidup dalam kesederhanaan, mereka dikenal sebagai sosok pekerja keras yang jujur dan rajin. Kunan mereka membuat banyak orang mempercayakan pekerjaan penting kepada keduanya. Sampuraga tumbuh menjadi pemuda rendah hati. Sementara sang ibu selalu mendukung dengan doa dan kasih yang tak pernah habis. Suatu siang yang terik, seusai bekerja, Sampuraga duduk berteduh di bawah pohon rindang bersama majikannya. Sambil menyantap makan siang sederhana, mereka berbincang akrab. "Sampuraga," ujar sang majikan tiba-tiba, "kau masih muda, kau punya masa depan cerah. Mengapa tak mencoba merantau ke negeri Mandailing?" Sampuraga terkejut, namun juga penasaran. "Mandailing, Tuan?" tanyanya. Sang majikan lalu menjelaskan bahwa negeri itu terkenal subur, rakyatnya sejahtera, dan emas bisa ditemukan di sungai-sungainya. Mendengar hal itu, harapan dan semangat Sampuraga membuncah. "Sebenarnya, aku memang ingin merantau. Aku ingin mengubah nasib dan membahagiakan ibu," kata Sampuraga dengan sorot mata penuh tekad. Sang majikan tersenyum dan memuji niat mulia pemuda itu. Ia yakin Sampuraga akan berhasil jika berani melangkah keluar dari kemiskinan. Sore harinya, Sampuraga pulang dan menyampaikan niatnya kepada sang ibu. Suasana menjadi hening sesaat, hingga air mata menetes di pipi keriput sang ibu. "Jika itu jalanmu, pergilah, Nak. Ibu tak ingin menahanmu. Tapi jangan lupakan ibu," ucapnya lirih sambil memeluk anak semata wayangnya. Keesokan paginya, Sampuraga bersiap dengan bekal seadanya dan hati penuh harapan. Ia mencium tangan ibunya, memeluk erat, dan berjanji akan segera kembali setelah berhasil. "Jagalah dirimu, Bu. Doakan Raga," bisiknya haru. Sang ibu hanya mampu mengangguk, menahan tangis yang mulai pecah. Sampuraga pun memulai perjalanan panjang. Ia melewati hutan lebat, menyusuri jalan setapak, dan menembus desa-desa kecil, hingga tiba di sebuah kota besar di Mandailing, tepatnya di wilayah kerajaan Pidoli. Matanya terbelalak kagum negeri itu begitu megah dan makmur. Di kota itu, Sampuraga mendapat pekerjaan di toko milik seorang pedagang kaya. Kerajinannya membuat sang majikan kagum, dan setelah menguji kejujurannya, ia pun diberi modal untuk memulai usaha sendiri. Dalam waktu singkat, bisnisnya berkembang pesat, dan Sampuraga dikenal sebagai saudagar muda yang sukses. Karena keberhasilannya, sang majikan berniat menjadikan Sampuraga sebagai menantu dengan menikahkannya kepada putrinya yang cantik. Tanpa ragu, Sampuraga menerima lamaran itu. Pernikahan pun disiapkan dengan meriah. Kerbau, kambing, gordang sambilan semua telah dipersiapkan. Berita pesta mewah itu menyebar ke seluruh pelosok daerah, hingga sampai ke telinga sang ibu. Awalnya, ia tak percaya. Namun kerinduan yang membuncah membuatnya memutuskan untuk memastikan sendiri. Dengan tubuh renta dan langkah terseok, ia menuju Mandailing. Setibanya di sana, suasana meriah menyambutnya. Dentuman gordang sambilan, kerumunan tamu, dan pesta besar menyilaukan matanya. Ia melihat seorang pemuda duduk bersanding dengan gadis cantik. Hatinya bergetar, itu anaknya, Sampuraga. Ia tak kuasa membendung rindu. Ia memanggil, "Sampuraga, Nak, ini ibumu." Namun alih-alih bahagia, Sampuraga justru terlihat panik. Wajahnya memerah karena malu. Di depan para tamu, ia menyangkal, "Aku tidak mengenal perempuan tua ini." Sang ibu terpukul. Ia menangis dan merintih, mencoba mendekati, tapi pengawal Sampuraga mendorongnya pergi. "Aku ini ibumu, Raga. Jangan kau ingkari darah dagingmu sendiri," jerit sang ibu. Tapi Sampuraga tetap menolak, menyuruh orang untuk mengusirnya. Hancur hati sang ibu. Dengan langkah lemah dan suara tercekat, ia memohon kepada Tuhan, "Ya Allah, jika dia benar anakku, tunjukkanlah kebenaranmu." Seketika itu langit gelap, petir menyambar, hujan turun deras, dan gemuruh mengguncang bumi. Dalam hitungan menit, pesta megah itu tenggelam dalam air bah. Tak ada yang selamat. Sampuraga, istrinya, dan semua tamu lenyap. Keesokan harinya, tempat itu berubah menjadi kolam air panas yang dikelilingi batu-batu menyerupai kerbau dan tumpukan makanan. Masyarakat menyebutnya kolam Sampuraga,
sebagai pengingat tentang azab untuk anak yang durhaka. Kini, tempat itu menjadi objek wisata, tapi kisah sedih di baliknya tetap menjadi pelajaran bagi generasi demi generasi. Cerita ini bukan sekadar legenda, melainkan cerminan hidup. Dari Sampuraga, kita belajar tentang pentingnya kerja keras, kejujuran, dan yang terpenting jangan pernah durhaka pada orang tua. Sebab doa dan restu ibu adalah jembatan menuju keberkahan hidup.